Kami dari kelompok 3 Gizi 4A. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Syarifah. Yani Monica. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriani. Perkenalkan, nama saya Faradia Lulus Santosa. Saya Fairunisa. Perkenalkan, saya Dwi Mei Ayu Lestari. Saya Ayu Sabila. Saya Alvina Melinda. Dan saya Dewi Skarani. Baik, untuk yang pertama, kami mohon izin untuk menyampaikan peraturan selama diskusi berlangsung. Yang pertama, partisipan diharapkan menyalakan fitur kamera selama kegiatan diskusi berlangsung. Yang kedua, partisipan dimohon untuk mematikan mikrofon kecuali ketika diminta untuk memberikan pendapat. Yang ketiga, partisipan wajib menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh MC melalui kolom chat. Yang keempat, partisipan diharapkan aktif untuk selama diskusi berlangsung. Yang kelima, jika partisipan ingin bertanya, dapat langsung menyalakan mikrofon atau menuliskan melalui kolom chat. Berikutnya akan disampaikan bahasan tentang stunting sekilas oleh teman kami. Dipersilahkan. Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa beresiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Data tersebut berdasarkan dari Kementerian Kesehatan tahun 2018. Selanjutnya akan ada 3 pertanyaan yang masing-masing dapat dijawab oleh ibu-ibu melalui kolom chat. Yang pertama, menurut ibu, bagaimana tanda seorang anak mengalami stunting? Jawaban bisa ditulis di kolom chat dengan waktu 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Pertanyaan yang kedua, menurut ibu, bagaimana stunting bisa terjadi? Menurut ibu, bagaimana stunting bisa terjadi? Di kolom chat, waktunya 3 menit dari sekarang. Untuk pertanyaan terakhir, menurut ibu, bagaimana cara mengatasi stunting? Bisa dijawab di kolom komentar dengan waktu yang sama 3 menit dari sekarang. Jadi sembari menunggu hasil jawabannya disimpulkan, sebelumnya terima kasih untuk para ibu yang sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Lalu kira-kira sambil menunggu boleh curhat-curhat loh, boleh curhat-curhat dikit kira-kira gimana nih kabarnya di pandemi sekarang yang keluar pun terbatas. Izin masuk, itu Hasipa ada yang balas di chat. Oke, ini ada yang ngebales di chat nih. Ada Ibu Ambar, alhamdulillah pandemi memaksa harus tetap produktif Mbak buat beli susu bayi. Wah mantep nih Bu Ambar. Kemudian ini ada Bu Evi, selama pandemi aktivitas di rumah aja dan sering belanja online. Wah, sering belanja online Ibu. Shopee ya Bu ya. Terus kamu sayur tinggal online aja ya. Ini Bu Ismaul sama pandemi tetap beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan. Wah keren Ibu Ismaul. Walaupun udah vaksin tetapi tetap mati protokol kesehatan ya Bu, nggak kendor protokol kesehatannya. Wah Bu Novi ini selama di rumah mengajar anak sekolah. Jadi orang tua juga berperan sebagai guru nih rupanya. Tapi keren Ibu Novi, jadi nggak yang pinter tapi tetap dua-duanya. Orang tua juga anak. Biasanya kalau sekolah online ini kan yang pintar orang tuanya, Bu ya. Tapi ini Bu Novi mengajari anak sekolah. Sibuk mengajari anak, bukan memberi jawaban, Bu ya. Oke, apakah kesimpulannya sudah disimpulkan, Mbak Dewi? Apa sudah siap?
Udah Oke, siap. siap. Terima kasih Bu jawabannya, baik pertanyaan maupun pertanyaan terkait kabar. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Bu. Iya, sudah. Jadi dari pertanyaan pertama, kan tadi Ibu udah menjawab nih, bagaimana tanda seorang anak mengalami stunting. Dan jawaban ini kalau dari Ibu Evi, pendek pada seusianya. Bu Zaini menjawab terlihat lebih pendek dari anak seusianya juga. Bu Nur Laili, pada anak pendek dari anak seusianya. Terus kalau Bu Ismail sering sakit. Terus kalau Bu Novi lebih pendek dari seumurannya. Untuk Bu Putri, tanda anak mengalami stunting adalah ketika berat badan dan tinggi badan tidak sesuai dengan grafik KMS. Wow, lengkap sekali ya Bu Putri. Untuk Bu Ambar, pertumbuhan pada anak terlambat seperti pertumbuhan pada gigi. Dan untuk Bu Tia, gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan karena ada masalah asupan gizi kronis. Jadi dari 10 jawaban ini, kalau saya bisa menyimpulkan, berarti apa sih stunting itu? Jadi stunting itu anak itu terlihat lebih pendek daripada seusianya. Apa Ibu setuju dengan jawaban yang sudah ada ini? Ibu-ibu yang sudah menjawab ini apa setuju dengan jawaban dari kesimpulan yang saya bikin? Setuju. Oke, udah setuju ya Bu ya. Jadi kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua, ini bagaimana stunting itu bisa terjadi? Dan beberapa jawaban diantaranya dari Bu Nur Laini itu karena anak kurang gizi. Pendapat di Ibu Istiwi itu tidak mendapatkan makanan yang cukup dalam jangka waktu lama sehingga kurang gizi dan ada penyakit infeksi. Sedangkan Bu Amber jawab karena kurang makanan gizi. Terus Bu Evi, Bu Zeni, dan Bu Putri jawabannya juga sama karena kekurangan zat gizi. Dengan Bu Ismaul menjawab salah satu penyebab stunting itu karena sanitasi yang buruk atau kurang bersih, terus kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi sebelum hamil dan saat hamil dan setelah melahirkan. Jadi kenapa stunting bisa terjadi itu kalau saya simpulkan dari jawaban ibu-ibu di sini itu karena pertama karena kurang gizi, makanannya itu kurang gizi, terus sanitasi yang buruk dan adanya penyakit infeksi serta kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi sebelum hamil, saat hamil dan setelah melahirkan. Apa dari jawaban ini ibu semua di sini sudah setuju tentang bagaimana stunting itu bisa terjadi? Setuju. Setuju. Dan untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi stunting? Yang pertama, dari Bu Ambar itu dengan memberikan makanan bergizi sesuai dengan usianya. Dengan Bu Evi menjawab memperbaiki gizi anak. Bu Tidia menjawab konsultasi pada spesialis anak dengan subspesialis gizi metabolik. Bu Nur Laili berpendapat bahwa itu harus makan makanan bergizi seperti ikan dan ayam. Bu Zeni menjawab menerapkan pola makan atau gizi seimbang. Bu Ismail menjawab memantau tumbuh kembang anak dan memberi asupan gizi yang baik dan selalu menjaga kebersihan. Bu Novi memberi ASI eksklusif. Bu Putri menjawab memberikan makanan dengan gizi yang seimbang pada anak. Dan Bu Tiwi memberikan pendapat memberikan makanan yang sehat dan bergizi, selalu memantau tumbuh kembang anak dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Dan terakhir, Bu Laylatus menjawab menerapkan pola makan sesuai gizi seimbang dan ASI eksklusif. Jadi dari pertanyaan bagaimana cara mengatasi stunting, kalau saya simpulkan, jawaban dari ibu di sini semua itu pertama memberikan makanan bergizi, terus memberi ASI eksklusif, dan menerapkan pola makan sesuai gizi seimbang. Apa ibu di sini semua sudah setuju dengan jawabannya? Setuju. Baik, kalau
Semua pertanyaan sudah. Oke, iya Bu. Jadi kalau semua sudah setuju dengan pertanyaannya, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan ada edukasi mengenai stunting. Edukasi mengenai stunting untuk memperdalam pemahaman para ibu agar lebih perhatian terhadap kasus ini. Kepada Farah dipersilakan. Oke, baik. Saya Faradia akan berbagi info terkait edukasi stunting melalui poster yang ada di hadapan ibu-ibu sekalian. Seperti yang dipaparkan bahwa stunting merupakan kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan usia tinggi badan seusianya atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis atau menahun terutama dalam 1000 hari pertama sejak janin dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Nah, apa sih bahayanya? Otot anak berkembang dan tubuh akan sulit tumbuh gitu. Kapan terjadinya? Sejak ibu mulai mengandung hingga anak usia 2 tahun. Karena kan 80% pembentukan otak itu terjadi pada pertama kehidupan anak, 2 tahun pertama pada kehidupan anak. Nah, berikut merupakan stunting dapat diintervensi melalui beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, ibu hamil akan mendapatkan tablet tambah darah TTD minimal 90 tablet selama kehamilan. TTD ini kan suplemen FE ya, Bu. Kemudian pemberian makanan tambahan ibu hamil. Kenapa perlu adanya pemberian makanan tambahan ibu hamil ini? Karena kan ketika hamil itu ibarat ada 2 orang gitu. Otomatis asupannya juga pasti double gitu, Bu. Kemudian makanan sehat untuk pemenuhan gizi, menerapkan gizi seimbang, mencakup karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineral lainnya. Kemudian yang keempat, persalinan dibantu oleh dokter atau bidan yang ahli. Dan yang kelima, IMD, inisiasi menyusui dini. Ada beberapa banyak faktor positif ketika melakukan IMD, Bu. Jadi IMD itu ketika anak baru lahir banget, itu diberikan challenge untuk meraih puting si ibu gitu. Nah, dampak positif salah satunya yaitu akan mempengaruhi psikologis si bayi tersebut kelak gitu. Kemudian keenam, memberikan bayi hanya ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Kenapa ASI eksklusif hanya 6 bulan? Karena ASI ini, Bu, sudah mencakup makanan dan minuman ketika usia 6 bulan. Kenapa nggak boleh sampai ASI sebelum usia lebih dari 6 bulan? Karena bayi itu, Bu, masing-masing lambungnya itu ada ukuran tersendiri. Seiring berjalannya usia nanti baru bertambah, ada yang baru sekelereng, ada baru yang sebesar apa gitu. Jadi itu ukuran lambungnya nggak sama gitu. Nah, di Madura sendiri pernah ada kasus bahwa ibu orang tua beranggapan bahwa ASI eksklusif kan ASI kan hanya minumnya, Mbak. Kemudian makanya perlu dong makanan tambahan kayak misal masih belum usia di atas 6 tahun dikasih pisang, itu kurang baik, Bu. Kemudian memberikan ASI ini baiknya anjurannya memberikan ASI pertama keluar dan berwarna kekuningan, itu namanya kolostrum, Bu. Nah, sesering mungkin kita harus menyusui minimal 8 kali sehari. Kemudian ketika menyusui lebih baik bergantian antara kanan dan kiri gitu. Apabila kanan udah ngerasa kosong, diganti ke kiri gitu. Kemudian ketujuh adalah tetap berikan ASI dengan tambahan asupan, yaitu makanan pendamping ASI untuk bayi di atas 6 bulan hingga 2 tahun. Nah, ini baru ketika si bayi lebih dari 6 bulan boleh diberikan MPASI. Kemudian yang ke-8 adalah memberikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A. Untuk di BUKAYA sendiri itu ada jadwal imunisasi yang lengkap, itu baiknya untuk dilengkapi. Meskipun ketika imunisasi, Bu, ada polio, campak, dan lain-lain mengalami gejala demam, ya, Bu. Nah, hal yang lumrah. Jadi ya tetap diberikan imunisasi. Dan vitamin A ini ada 2, Bu, ada yang merah dan biru. Merah ini kapsul merah diberikan pada usia 6 hingga 11 tahun dengan frekuensi 1 kali per tahun. Kemudian untuk kapsul, itu kapsul biru 6 sampai 11 tahun dengan frekuensi 1 kali per tahun. Kemudian untuk kapsul merah ini diberikan usia 1 hingga 5 tahun dengan frekuensi 2 kali per tahun. Kemudian vitamin A ini dapat meningkatkan pertumbuhan si anak dan meningkatkan kesehatan mata, Bu. Biasanya diberikan pada bulan Februari dan Agustus di posyandu. Kemudian yang ke-9, pantau pertumbuhan balita di posyandu terdekat. Kenapa sih kita penting untuk memantau pertumbuhan ini? Karena kan di posyandu diberikan KMS, itu ada namanya Zesker dan MT. Jadi ketika
si kader itu dapat mengontrol pertumbuhan si anak. Apabila diketahui atau ditemukan perubahan atau penurunan secara yang signifikan, itu dapat menandakan ada beberapa gejala atau penyakit gitu. Jadi lebih baik kan diketahui sejak dini mungkin gitu, yang perlu dicek gitu. Kemudian yang terakhir ini melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disingkat dengan PHBS. Nah, ini sanitasi ini Bu mencakup cuci tangan, kemudian air bersih dan jamban gitu. Nah, dari sekian dari edukasi stunting, tadi Ibu-ibu juga udah menjawab pertanyaan stunting juga cukup baik dan benar. Sekian, saya kembalikan ke M. Mohon maaf, sebelum sesi dokumentasi, apakah ada yang berkenan untuk memberikan kesan pesan, Bu? Izin Ibu Ismaul, barangkali. Ibu Ismaul, apa terdengar suara saya? Boleh Bu diberikan kesan pesannya atas Zoom pada malam hari ini. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh adik-adik. Terima kasih adik ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Amin. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Untuk Ibu Evi, apakah boleh menyampaikan kesan pesannya, Bu? Ya, alhamdulillah semuanya sudah cukup dijabarkan soal stunting, dan saya walaupun terputus-putus, sebenarnya kurang nyaman juga tadi karena terputus-putus, tapi alhamdulillah semua sudah dijabarkan dengan baik. Ya, terima kasih. Baik, karena semua kegiatannya telah tersampaikan, diskusi kali ini akan kami akhiri. Sebelumnya, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diskusi Zoom kali ini. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya,